wabarakatuh. Sekarang tanggal 3 Maret 2022. Nah, jadi kemarin itu waktu libur ya, hari apa? Hari Senin. Hari Senin. Libur Isra Mi'raj. Terjadi kemacetan luar biasa di puncak. Biasalah di puncak kalau libur orang berbondong-bondong. Nah, tapi kemudian ini kan masa PPKM masih level 3 katanya ya. Masa PPKM sih kenapa sih ya? Pembatasan kegiatan masyarakat lah kira-kira seperti itu karena COVID ya. Tapi kemudian walaupun PPKM level 3 segala macam, ternyata kemudian ketika hari libur orang semua jalan bebas. Hari ini juga hari libur nih, hari raya Nyepi ya, tahun baru Caka. Nah, ini juga saya sedang nungguin anak-anak mau berangkat, katanya mau jalan-jalan, tapi kemudian ada yang belum mandi, ada ya udah sambil nunggu sambil apa ini namanya sih, ngevlog atau apa sih, siaran langsung ya, streaming ya. Yang kita akan bicarakan adalah tentang ini ya, tentang COVID. Jadi orang-orang, jadi masyarakat tuh sudah pertama mungkin sudah bosen kali ya, bahwa kemudian kok jadi terkungkung terus ya, nggak boleh kesana nggak boleh lagi. Bukan hanya bosan, jadi bosan ini muaranya bukan muara ya, artinya dia sebenarnya karena ekonominya jadi terganggu banget ketika tidak bisa kesana kemari, tidak bisa jualan, tidak bisa, dan kemudian juga pelanggannya sepi karena orang ditahan semua di rumah dan seterusnya. Udah 2 tahun nih usia ulang tahun nih ya, karena Maret 2020 itu pandemi ditetapkan atau COVID ada di Indonesia ditetapkan oleh Presiden Jokowi ya, sekarang Maret 2022 berarti udah 2 tahun pas ya. Nah, tapi kemudian yang kedua juga ya kalau misalnya dibebaskan itu kan nanti Omikron katanya kemana-mana atau COVID-nya jadi makin meluas. Tapi kemudian kayaknya masyarakat belajar sekarang ini ternyata Omikronnya nggak atau COVID-nya nggak banyak ya. Jadi kemarin ini untuk hari kemarin datanya adalah yang kena COVID berapa ya? Hari Selasa kemarin ya. Hari Selasa itu yang bertambah apa tuh? Sembuhnya 42.935 dan kemudian yang meninggal 376. Jadi 42.900 atau 43.000 berbanding dengan 376. Itu tentunya 376 meninggal, 43.000 yang kena. Atau itu yang sembuh ya, yang kena tuh bisa tenang. Yang kena jumlahin aja gitu ya. Begitu ya datanya. Ya intinya kelihatannya memang sangat kecil mortalitas atau kematian dari masyarakat yang kena Omikron. Sehingga kemudian masyarakat umum jadi udah lebih euforia gitu ya, senang untuk jalan-jalan. Nah, artinya memang ini ada masalah ekonomi juga sebenarnya tadi ya, yang kemudian bertabrakan dengan masalah kesehatan, tapi ternyata kesehatannya dianggap masyarakat sudahlah, yang namanya ajal nanti kena ya kena aja gitu ya. Karena itu nggak seperti yang kemarin ketika Delta ya, bulan apa itu ya, tahun lalu 2021, sebentar ada sirine, sebentar ada orang meninggal gitu, dan kemudian susah mencari rumah sakit, mencari kamar, cari oksigen. Sekarang sudah enggak, jadi kemudian masyarakat memang sudah kelihatan lebih santai. Nah, kemudian berkaitan dengan itu, maka sekarang isunya adalah pandemi kapan menjadi endemi. Luhut bin Sarpanjaitan kemarin beberapa hari lalu ya bilang bahwa ya ini udah mulai deh, udah bisa deh kita menjadi endemi. Pandemi gitu yang pakai pembatasan gitu ya. Endemi itu jadi udah dianggap sebagai penyakit biasa, penyakit apa? Flu biasa. Nah, kalau Luhut bilang, "Udah, kita udah mau bisa nih endemi." Kira-kira begitu narasinya. Tapi kemudian hari ini saya baca bahwa Pak Presiden, bukan hari ini, hari tanggal berapa ya? Hari Kamis, sekarang hari Kamis ya. Ini Pak Presiden melalui juru bicara Satgas COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito, bukan ini ya, salah ya. Kita lihat kemarin melalui tenaga ahli utama kantor staf Presiden Abraham Wirotomo, bahwa Presiden Jokowi menegaskan bahwa penetapan status dari pandemi menjadi endemi itu harus didasarkan pada data ilmiah dan kalkulasi yang matang, jadi harus memperhatikan aspek kehati-hatian. Ini kalimatnya intinya adalah nggak bisa sekarang ya. Kita nggak boleh tergesa-gesa untuk menjadikan pandemi menjadi endemi. Mungkin nanti ininya banyak sih ya konsekuensinya kalau pandemi menjadi endemi, jadi lebih bebas ya. Dan kemudian jadi ntar tidak ada pembatasan, protokol segala macam. Sebenarnya sih ya seperti di negara-negara lain, negara yang Inggris atau apa ya, yang udah nggak pakai masker segala macam. Ya sebenarnya mungkin kita bisa mengawinkan lah ya antara bahwa tidak terlalu ketakutan dengan endemi atau tidak terlalu ketakutan dengan pandemi COVID, tapi kemudian juga tidak melepas begitu saja ya. Mungkin langkah-langkah protokol kesehatan lain harus terus dilakukan. Kalau di Pasar Wiku Adhisa Smito yang tadi, Satgas COVID-19 saya mengatakan 3 hal nih yang harus terus disesuaikan, yaitu pengetatan protokol kesehatan berdasarkan analisis situasi. Jadi protokol kesehatan diketatkan, tapi dianalisa situasi seperti apa. Kalau misalnya ternyata nggak terlalu parah di situ Omikronnya, dan kemudian diperlukan peningkatan ekonomi yang harusnya nggak usah terlalu ketat-ketat banget lah ya, gitu ya, disesuaikan aja gitu ya. Kemudian yang kedua tentang pemenuhan, ini dari Profesor Wiku ya. Kemudian pemenuhan vaksinasi untuk semua. Nah, ini vaksinasi ya, walau bagaimanapun kita lihat ternyata emang hasilnya bagus vaksinasi. Ya, masih ada orang-orang yang
nggak setuju vaksinasi, nggak mau divaksin gitu ya. Bagus ya. Dan ini yang Prof. bilang, pertama tadi protokol kesehatan berdasarkan analisis situasi. Yang kedua tentang vaksin, ya, tentang booster. Booster sekarang kalau udah vaksin 2 kali kan tadinya nunggu 6 bulan baru bisa booster. Sekarang 3 bulan aja katanya langsung booster. Gunanya untuk memperkuat orang-orang sehat dari ketularan virus itu ya, virus COVID. Atau yang kedua juga kalau orang yang ternyata terus kemudian kena virus itu lebih kuat bertahannya, gitu tuh katanya ya. Nah, yang ketiga adalah ya, jadi satu tadi protokol kesehatan sesuai situasi, kemudian vaksin banyak perkuat gitu ya. Kemudian yang ketiga T-nya, testing, tracing, dan treatment. Testing, tracing, treatment sesuai dengan ini juga disesuaikan dengan kondisi. Ya, jadi misalnya di sini dikatakan bahwa kalau yang keluar negeri atau tamu dari luar negeri, masa karantinanya ini disesuaikan ya. Karena ternyata Omikron nggak terlalu parah ini. Jadi kalau 5 hari sesudah positif itu kemudian dites lagi biasanya akan negatif, maksudnya gitu ya. Artinya 3T tadi, testing, tracing, dan treatmentnya dibikin jadi bukan lebih fleksibel, lebih sesuai dengan kondisi ya. Jadi nggak orang masuk ke Indonesia harus karantina berapa hari, 14 hari gitu. Ya, turisnya pada nggak datang ke sini. Kesian Bali, kemarin saya ke Bali, udah nggak ada turis ya. Ya, jadi insya Allah kita tetap berdoa supaya negara kita selamat dari segala hal bencana, terutama dari COVID-19 ini ya. Dan ekonomi bangsa kita tetap maju, tetap bisa berdiri di atas kaki sendiri, menjadi bangsa yang maju ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.